menarik sekali cerita antum tentang Poso ya, Ustaz ya. Luar biasa. Ambon, Ya, daerah Ambon. Dan itu antum pernah lagi ke Papua katanya, Ustaz ya? Iya, terakhir saya di Stiba hampir selesai, baru ke Papua. Walaupun sebelumnya memang beberapa daerah ya. Sempat juga ke beberapa daerah. Terakhir Papua sebelum ke Bandung. Oh gitu ya. Berapa lama Ustaz di Papua? Sebenarnya waktu awal itu 2 bulan, karena tadi saya sampaikan bahwa setiap liburan panjang ya, kenaikan tingkat ya, kita coba untuk buat program dakwah keluar ya, salah satunya adalah ke Papua Barat ya, Papua Barat ya. Masya Allah, ini menarik ya, berarti antum yang buat program dari Stiba itu, Stiba ya? Iya. Untuk setiap liburan tuh ada program kunjungan keluar ya? Iya, itu program mahasiswa sendiri sih. Oh, iya. Program mahasiswa yang ngobrol dengan teman-teman yang dari daerah, yuk kita buat program ya. Ini mungkin bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman pejuang ya. Iya. Dimanapun antum berada nih, pejuang-pejuang kita di kampus bisa buat bikin program seperti itu ya. Kunjungan liburan ke daerah, dan pasti bahkan banyak ceritanya seperti Sedawan ini ya. Iya, betul. Iya. Itu tentang Papua, gimana? Itu sejak awal memang ditugaskan. Sebenarnya tidak ada niatan ya ke Papua waktu itu, cuma waktu itu ada undangan dari salah seorang tokoh di Papua Barat. Ya. Sebenarnya yang diundang itu 3 orang waktu itu. Kebetulan yang 2 ini ya tidak bisa berangkat, akhirnya saya yang berangkat sendirian, walaupun dengan harap cemas ya, ke Papua sendirian baru pertama kali itu kan, yang sedianya mau naik pesawat jadi naik kapal laut ya. Tapi emang banyak suka dukanya ketika kita naik kapal laut. Kenapa saya menggunakan kapal laut? Karena emang waktu itu ya belum pernah, artinya pengalaman naik pesawat itu belum ya. Lebih banyaknya menggunakan ya kendaraan laut gitu kan. Ketika di sana tuh kan memang Papua tuh negeri lebih dikenal dengan banyak Kristen di sana saja. Iya, perbedaan agama mungkin perbedaan keyakinan di sana memang cukup nampak ya. Tapi untuk daerah yang saya kunjungi khususnya adalah Fak-Fak Papua Barat, menurut informasi memang mayoritas adalah Muslim. Itu bisa kita lihat, bisa kita buktikan di Fak-Fak hari ini ya. Masjid-masjid itu Masya Allah itu kan besar-besar, megah-megah gitu kan. Di samping ya rumah ibadah yang lain juga sama seperti itu. Ya, sudah beragam ya, Muslim sudah masuk di sana ya. Kalau lihat dari biografi antum kan menikah di sana saja di Papua nih. Dan dapat orang sana atau gimana? Ya sama sebenarnya ceritanya ya. Ya sama ceritanya dengan cerita saya ke Fak-Fak, memang ke Papua tidak ada niatan untuk menikah, karena mengisi waktu liburan aja kan. Kita berangkat ke Fak-Fak, program dakwah dilaksanakan di sana, menjelang akhir kepulangan waktu itu tiba-tiba ada ya tawaran gimana kalau ya antum nikah di sini aja lah, nikah di Papua. Wah, saya berpikir aduh, nikah di Papua keluarga jauh, uang nggak punya itu kan, karena masih pendidikan itu kan. Ya kata mereka apa kata mereka, antum siap gitu kan. Kalau antum siap, masalah dunia mah insya Allah kami yang bantu gitu kan. Dan alhamdulillah ya dengan izin Allah ya saya bisa menikah di sana, walaupun ya, istri sama sekali saya tidak mengenal sosok istri ya. Saya tahunya nanti setelah akad nikah baru bisa lihat. Masya Allah, dan yang luar biasa ini ya, kemudahan saya menikah itu adalah ya orang tua saya, yang mertua saya itu hendak nanya pekerjaan apa, orang tua gimana, percaya aja. Padahal di sana saya sendirian, di sana tidak ada keluarga sama sekali itu kan. Waktu pertemuan juga sangat singkat, dan ke acara nikah juga sangat singkat gitu kan. Tapi Masya Allah itu jadi berkah. Mungkin ini berkah dari perjuangan ya, berkah dakwah gitu. Bisa jadi juga. Artinya karena setiap kali kita ke daerah itu memang belum. Misalkan kita ke daerah, dananya dari sana nanti biayain, enggak, kita dana pribadi gitu kan, menggunakan dana pribadi yang kita gunakan untuk transportnya, untuk kebutuhan di sananya itu kan. Walaupun mungkin beberapa daerah yang lain ada ikhwah kita di sana, mungkin kita bisa tinggal di rumahnya, bisa makan di sana itu kan. Bahkan saya pernah di Makassar itu ada satu daerah, saya lupa lagi, yang kalau saya berangkat pagi nanti sore menjelang maghrib baru sampai rumah itu kan, jalan kaki itu kan, belum ada kendaraan itu kan. Dan kita berpikir ya bagaimana
kita tidak pernah berpikir apakah nanti di sana dapat sesuatu atau tidak. Enggak. Kita berpikir kita jalan saja. Tawakal aja. Karena kita yakin bahwasanya ya Allah akan bantu gitu kan dengan perjuangan itu insyaallah ya. Masya Allah. Dan itu pun nikahnya tanpa balik dulu ke Makassar ya? Tanpa balik dulu, tiba-tiba ya yang mengurusnya oke lah kita jadikan sekarang. Ya sampai-sampai saya pakaian yang saya pakai ini mohon maaf ini kalau ibu mertua nonton ini dilihat dari ini itu kan ya semua pakaian yang saya pakai semuanya pinjam itu kan, dari baju, sepatu semuanya, karena memang tidak ada perbekalan sama sekali itu kan. Tujuannya juga bukan untuk tujuannya bukan juga untuk nikah juga. Luar biasa. Berangkat sendiri, pulang berdua, dan itu prosesnya sangat singkat, 1 minggu lah persiapan itu, dari mulai lamaran sampai ke nikah itu mungkin prosesnya cuma 1 minggu dan hitungannya bukan cari waktu yang baik, bukan cari tanggal yang baik gitu kan. Hitungannya adalah kapan ada kapal berangkat dari Papua ke Makassar itu jadwalnya. Oh ada ternyata ada kapal tanggal 21 Agustus waktu itu. Berarti 1 minggu sebelumnya ya, saya harus menikah. Alhamdulillah menikah, 1 pekan di Fak-Fak, setelah itu kemudian kami bisa pulang ke Makassar. Pasti teman-teman antum di Makassar kaget itu. Ya dikiranya bohong-bohongan lah gitu kan. Tiba-tiba pergi sendiri, pulang-pulang tiba-tiba ya, katanya mau ke sana, mau jalan-jalan, mau sekedar ya dakwah aja di sana, ternyata pulang sendiri. Mereka banyak yang tidak percaya itu kan. Karena waktu itu juga media sosial juga kan masih itu sangat terbatas gitu kan. Masya Allah, ini berkah dari perjalanan kebaikan ya pada pejuang. Ya, saya juga sempat dengar ya, karena memang katanya Papua kan biaya hidup tinggi di sana ya. Dan itu gimana tuh mensiasati biaya hidup di sana selama nikah di sana? Nah itulah yang saya berpikir itu, bagaimana saya bisa menikah di sana dengan biaya hidup yang tinggi itu kan. Bedalah dengan di sini, karena di sana itu kenapa biaya tinggi itu karena memang transportasi yang mahal itu kan, sehingga biaya hidup itu cukup tinggi waktu itu. Sehingga saya berpikir ini kalau orang mau makan makan nasi goreng, kalau misalkan 1 piring 40.000, tiba-tiba ngundang orang untuk makan, kira-kira kalau undangan sekian berapa harus dibutuhkan? Ya kalau kita berpikir matematika, ada mungkin lah gitu kan, ada mungkin. Tetapi memang Allah beri jalan yang lain tuh kan, jalan kemudahan. Sampai-sampai ya ibu mertua ini alhamdulillah itu kan, yang penting mah selamat Pak, kamu punya uang berapa, mau ngasih mau tidak mah enggak, yang penting mah selamat, berkah insyaallah gitu kan. Katanya sempat jualan juga ya, kaset kan itu dulu. Iya, dulu itu kan ada, waktu itu lagi boomingnya ruqyah ya. Karena saya sendiri juga mengenal ruqyah itu sekitar tahun 2000-an lah saya mengenal ruqyah itu. Jadi sekarang ruqyah ini memang cukup booming, cukup ramai. Sebelum orang-orang mungkin mengenal ruqyah lebih ramai hari ini, saya dulu hanya terbatas orang-orang tertentu saja itu kan yang tahu tentang masalah ruqyah itu. Dan salah satunya adalah ada seorang masyaikh yang datang isi daurah, dan kemudian beliau bukan mengajarkan, praktek langsung ya, mengobati orang yang sakit. Di situ kemudian kami mengenal, akhirnya kemudian kita coba buat rekaman waktu itu di kaset, ala kadarnya rekaman di kelas. Dalam keadaan hujan turun kita buat rekaman. Kemudian pas saya ke Fak-Fak, saya bawa hasil rekaman itu dengan ya teman-teman di sana. Kemudian ya kita bukan jual ya, tapi memang kita bawa, siapa tahu mereka ada yang butuh. Ternyata justru itu jadi terjual dengan harga yang tinggi itu kan. Malah jadi banyak betul. Ya. Harga kaset normalnya 15.000 dulu, ternyata di sana bisa laku sampai 70.000 per kaset gitu kan. Itu berarti kan sekarang juga antum banyak sekali beberapa orang ya yang minta diruqyah ya. Itu awalnya dari sana berarti ya? Iya, jadi awalnya memang saya bisa ke Papua juga mungkin salah satu di antara sebabnya adalah karena media ini ya, media ruqyah. Ada seseorang yang sakit minta bantuan ke sana, akhirnya saya coba datang ke sana ya sambil silaturahim, kemudian juga ada dakwahnya juga di sana, kemudian ya ada sesuatu yang saya miliki yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Alhamdulillah justru dengan ya cara itu gitu kan, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan sehingga kemudian bisa terjadi sesuatu yang terkadang ya sulit untuk dipikirkan gitu kan. Sulit untuk dibayangkan kok bisa ya saya tiba-tiba ke Papua dan sebagainya. Apa pernah komunikasi langsung dengan orang asli Papuanya? Ya, sebenarnya kalau di lingkungan kami sendiri ya, di lingkungan di rumah mertua ini
ada seseorang yang termasuk tokoh, ya termasuk orang yang ditokohkan, mungkin bisa jadi dikatakan sebagai kepala sukunya, dan dia adalah seorang muslim itu kan. Nah ini jadi khas dia seorang muslim, jadi komunikasinya cukup baik ya. Walaupun kita di sekitar kita karena mayoritas mereka juga ya istilahnya saling sapa, saling tegur dengan kalimat selamat pagi, selamat sore atau selamat siang, ini menjadi apa? Menjadi hal yang menarik untuk bisa ngobrol dengan mereka itu kan. Sebenarnya ya cukup berat ya saya menikah di Papua itu. Kenapa? Karena ini perhitungan dengan biaya biaya perjalanan itu ya, biaya perjalanan yang cukup mahal itu kan. Tapi ya kita harus yakin bahwasanya ketika kita menikah ya baik dengan dekat ataupun yang jauh pasti ada rezekinya itu kan. Kalau saya berpikir mau ke Papua, ke Fakfak ini ongkos dari mana? Ya kalau hitung-hitungan tidak ada itu kan. Tapi bisa ada saja jalan untuk bisa kita pulang ke sana walaupun dengan nilai yang cukup tinggi itu kan. Apalagi dengan 2 kali naik pesawat dari Jakarta ke Sorong, dari waktu itu masih belum Sorong ya, masih Ambon dulu ya. Jadi ke Ambon itu juga mengenang ya. Ke Ambon, dari Ambon nanti ke Fakfak itu sekitar 60 menitan, atau naik kapal laut sekitar sehari semalaman itu kan, dengan ombak yang cukup besar. Itu Masya Allah perjuangan yang luar biasa, baik perjuangan dalam arti dalam perjalanan untuk sampai ke tujuan ya. Yang kedua perjuangan adalah untuk biaya transfer untuk bisa sampai ke sana gitu kan. Masya Allah itu kan. Kalau hubungan dengan orang Papua sendiri gitu, itu ada satu kesan ya yang menarik dengan mereka. Bagaimana cara menyebar kebaikan dengan mereka gitu? Sebenarnya kalau kita di Papua itu kan bukan hanya di Papua sih sebenarnya, dimanapun kita berada, yang penting kita baik dengan mereka, dengan bersikap menunjukkan kebaikan kita, menunjukkan keramahan kita kepada mereka, maka insya Allah juga mereka akan berbuat baik juga dengan kita. Walaupun ya secara sunnatullah ya, kalau kita melihat ya bagaimana Rasulullah SAW dulu ya dalam perjuangan, sebaik apapun yang beliau lakukan, tetap masih ada orang-orang yang tidak senang terhadap kita. Dan kita pun juga harus pahami dalam diri kita, ketika kita turun di suatu daerah, kemudian setiap orang baik yang ada sekitar kita, pasti ada orang-orang yang tidak senang dengan kita. Oleh karena itu kita memang harus siap ya menghadapi hal yang seperti itu. Jadi ketika kita akan mengalaminya, kita sudah tahu bahwasanya itu akan terjadi. Dan makanya Rasulullah mengatakan kepada kita bahwa ujian yang menimpa kepada kalian, ya ujian yang menimpa kepadaku, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu menjadi hiburan untuk kalian gitu kan. Jadi kalau kita baca tentang bagaimana jerih payah perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu menjadi hiburan untuk kita ke depan untuk bisa lebih baik gitu kan. Ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Demikian para pejuang ya, kisah beliau di negeri Papua ya, dan mudah-mudahan ini menginspirasi kita bersama bahwa kebaikan yang kita tanam itu insya Allah kita yang menuainya sendiri ya. Betul. Seperti tadi ceritakan, beliau pergi sendiri, pulang malah berdua ya, bertambah dengan kebaikan yang lain. Masya Allah. Semoga ini bisa menginspirasi kita bersama dan kita bisa mencontoh ya kebaikan-kebaikan itu dengan menyebar kebaikan kita ke lingkungan kita.